1, kelihatan? Kelihatan. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, sampai mati. Filipi 2 ayat 8. Nah, teman-teman, suatu hari ada seorang pelari profesional, jago larinya. Namanya adalah John Stephen Aukwari. Wah, agak susah ya namanya ya. Dia bukan orang Sunda, makanya namanya susah. Dia adalah orang Tanzania. Nah, teman-teman, orang Tanzania ini orang luar negeri ya, bukan orang Indonesia ya. Namanya siapa tadi? John Stephen Aukwari. Wah, jadi si John ini susah ya, John aja. John ini adalah pelari maraton. Tahu nggak teman-teman, pelari maraton itu adalah pelari yang jarak jauh. Bukan jauh, tapi jauh sekali. Karena apa? Dia harus berlari hampir 42 kilometer. Wow, itu dekat ya kak? Enggak, jauh. Dari sini ke Mikomol, enggak. Dari mana? Dari sini sampai ke Purwakarta. Wow, lewat Pasteur terus ke arah Jakarta. Setengahnya dari Kopo ke Jakarta, setengahnya 42 kilometer. Teman-teman pernah jalan kaki? Jangankan jalan kaki ya, lari aja gak pernah ya. Ini lari jalan kaki, naik angkot aja mungkin gak pernah ya. Kita naik mobil biasanya. Kalau naik angkot kan berhenti-berhenti lama nyampenya ya. Nah sama teman-teman. Nah tahukah teman-teman, dia ini diutus oleh negaranya dan dia orang yang sangat jago. Jadi dia mengikuti sebuah olimpiade. Olimpiade yang diadakan di luar negeri. Jadi nggak di luar, dia adalah satu-satunya pelari yang dikirim dari Tanzania. Berarti apa? Dia pelari yang hebat ya, bukan pelari. Kak Tri, aku mau dong ikut olimpiade. Kamu mau ikut olimpiade apa? Lari. Kamu bisa lari? Bisa. Udah lari di mana aja? Lari-lari dari rumah. Lari dari rumah. Nggak bisa. Dia harus jago. Menang berpuluh-puluh kali baru bisa ikut olimpiade. Karena apa? Membawa nama negaranya. Jadi perwakilan negaranya ya. Jadi nggak asal-asalan untuk bisa pergi olimpiade. Diseleksi dengan sangat ketat. Fisiknya harus bagus. Nah teman-teman, waktu dia ikut kejuaraan olimpiade ini, wah dia udah siap-siap ya. Pasti pakaiannya bagus. Tahu kak teman-teman, orang yang ikut lomba lari olimpiade ini nggak cuma 3, 4, 5 orang, enggak. Tapi puluhan orang. Nih gambarnya. Puluhan orang teman-teman yang ikut untuk olimpiade. Jadi siap-siap. Terus waktu tembakan, suara tembakannya dor. Itu berarti udah harus lari. Wah, dia harus lari. Nah, kelihatan nggak ya? Nggak ada masih. Nanti ada gambarnya. Wah, lari. Terus tuh, lihat ya. Larinya nggak 2, 3 orang, 4 orang ya. Banyak banget. Tuh, nggak kelihatan katanya. Sampai di sini baru kelihatan. Tuh, banyak banget orangnya. Wah, lari. 40 kilo, teman-teman. Lari selama apa ya? Harus cepat. Nah, teman-teman, John ini ada di tengah situ. Kelihatan nggak? Nggak kelihatannya. Ada di tengah situ, teman-teman. Dia harus berlari selama 40 sepanjang 40 kilometer. Dah, teman-teman, waktu masih setengah jalan di kilometer 19, ternyata tiba-tiba ada yang senggol karena kan itu mepet-mepet ya. Terus ini 40 kilo lintasannya nggak cuma muter gitu, enggak. Naik ada perbukitan, kadang-kadang jalan besar. Kalau contohnya dari sini bisa jalan-jalan raya itu juga digunakan untuk lari maraton biasanya ya. Lari jalan layang bisa dipakai. Nah, waktu
kilometer ke-19 ini, tiba-tiba teman-teman, si John ini kesenggol sama orang lain. Dia kesenggol, terus habis itu dia jatuh kan. Coba lagi lari, terus habis itu kesenggol sama teman. Wah itu bukan, aduh sakit, bukan gitu aja ya. Wah itu, wah terpelanting teman-teman. Waktu dia jatuh, jatuh, lengannya ini sakit sekali. Dia jatuh ke aspal ya. Terus waktu dia lihat, wah kakinya berdarah, ini berdarah, tangannya karena dia tahan ya teman-teman, ini kesleo. Jadi dia udah nggak bisa. Aduh, orang-orang semuanya udah lari cepet ya. Ini harus, walaupun jauh harus larinya agak cepet ya. Supaya apa? Supaya cepat menang. Wah, si John pikir, wah ini gimana nih? Masih 20 kilo lagi. Dia jalan, lari-lari. Aduh, nggak kuat lagi. Dia lihat kakinya udah berdarah, teman-teman. Lututnya berdarah. Waktu dia lihat kakinya, ternyata kakinya mulai lecet-lecet teman-teman. Dia mulai buka sepatunya, dia mau cek ya. Dia lihat kanan kiri masih ada yang di belakang beberapa orang. Wah dia cepet-cepet lagi pakai sepatunya, baru dia lari lagi. Masih jauh teman-teman. Waktu dia pelan-pelan karena nggak bisa lari lagi, jadi akhirnya dia jalan. Aduh jalan. Dia lihat ke belakang, loh nggak ada orang lagi. Udah nggak ada orang. Ke kanan ke kiri, dia lihat jauh ke sana. Semuanya yang paling jauh pun udah sampai sana. Ada beberapa orang itu yang udahlah nyerah ya. Karena mungkin ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, ada yang udah pingsan karena lari. Coba teman-teman, lari 40 kilo. Wah, jauh sekali ya itu ya. Ada yang nyerah. Ada tim medis ya. Biasanya tim medis itu di belakang untuk ngikutin yang lari. Ada nyerah, nggak bisa, nggak kuat. Dibawa ambulans, dimasukin ke ambulans. Nyerah. Ada yang nyerah. Tapi John ini dia masih tetap. Lalu kemudian dia punya sapu tangan teman-teman. Dia lihat, wah kakinya ini udah makin parah. Coba teman-teman lagi keseleo, tapi disuruh lari. Wah makin parah ya kakinya ya. Dia ikat teman-teman. Dia ikat kakinya pakai handuk yang harusnya dia pakai untuk lap keringat ya. Dia ikat kakinya. Wah dia ikat, lalu dia mulai berlari. Tim kesehatan bilang, udah masih jauh di depan, udah gak ada orang, udah selesai aja, nyerah aja. Tapi John bilang, enggak, aku masih mau lari, masih bisa. Bener masih bisa, iya masih bisa. Wah dia lari, terus dia kakinya satu udah gak bisa digunakan ya teman-teman. Lari. Terus habis itu ternyata teman-teman, orang-orang itu semuanya udah finish. Yang lomba puluhan orang itu udah finish, udah selesai. Tapi si John ini masih terus kan dihitung ya sama panitia ya. Oke, satu pakai hitung-hitungan, bukan 1, 2, enggak gitu. Hitung-hitung. Terus panitia bilang, masih ada satu orang. Yang menyerah kan udah dihitung juga nih. Kayaknya masih ada satu orang nih yang belum nyampe garis finish. Terus para penonton penontonnya, oh udah selesai kali ya, udah ada yang menang ya, udah ada yang udah mau bubar. Terus panitianya bilang, masih ada satu orang. Hah? Siapa yang satu orang belum selesai? Tahu nggak teman-teman? Jaraknya 1 jam dengan yang menang. Yang menang itu waktunya 2 jam. Ini si Johnnya waktu mulai dekat lagi. Orang-orang tungguin, mana yang satu orang ini? Mungkin dia udah menyerah. Belum, dia masih ada di belakang, kata tim kesehatan. Orang-orang yang tadinya kan sepanjang jalan itu ya, terus masuk ke stadionnya. Terus mulai lihat teman-teman, wah itu benar-benar ada satu orang. Tuh lihat kakinya diikat-ikat. Ada satu orang. Langsung teman-teman, supaya cepet ya, nggak terlalu lama, dan juga mau nyemangatin si John Stephen ini, orang teriak, ayo. Lalu kemudian teman-teman, si John ini dengan sangat tertati-tati, dia udah ikat kakinya pakai handuk, gua lari jalan. Terus sampai ke garis finish baru dia udah mau pingsan rasanya untuk menahan sakit kakinya ya teman-teman. Wah semua orang tepuk tangan, hebat John. Terus diwawancarai, dia bilang, John kamu ini kan udah lama sekali nyampenya, itu yang menang aja cuma 2 jam waktunya, kamu 3 jam.
1 jam bedanya biasanya bedanya cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, ini sampai 1 jam. Lalu bilang, itu kakimu kan udah berdarah-berdarah, udah gak bisa lagi kamu berlari, kenapa kamu gak nyerah aja John, kata yang diwawancara ya, penasaran ya. Terus John bilang begini, negaraku mengirim aku datang ke sini Olimpiade bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Wah, hebat ya. Wah, orang-orang yang dengar seluruh satu stadion itu, wah teriak, wah hebat. Aku gak mau menyelesaikannya di tengah, aku gak mau menyelesaikannya di awal, aku mau menyelesaikan sampai selesai. Tapi kan kamu gak menang. Iya, gak apa-apa, pokoknya aku mau menyelesaikan sampai garis finish. Wah, semua orang kagum teman-teman dengan tekadnya John. Wah teman-teman, kisahnya John ini wah lebih-lebih lagi ya. Tentang apa? Kita mau pelajari tentang apa? Kita mau belajar bahwa ada pribadi yang juga menyelesaikan sampai akhir. John cuma lari aja, tapi ini dia mengerjakan pekerjaan sampai akhir. Dialah Tuhan Tuhan Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus gak berhenti di tengah jalan. Dia gak bilang, aduh ini salibnya berat sekali, gak kuat, udah nyerah aja. Tuhan Yesus enggak ya. Dari dia berdoa di bukit Golgota, dia bilang, Tuhan aku gak maulah pikul salib, aku gak mau dicambuk. Yesus gak bilang begitu ya. Kalau Yesus bilang begitu bisa gak? Bisa. Atau waktu dicambuk terus Yesusnya menghilang, tuing, bisa? Bisa aja ya teman-teman. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Waktu disalib, dia tergantung di salib, gelap gulita, gak kelihatan apa-apa. Lalu dia dikasih minum anggur yang sangat asam. Kalau kalian dikasih lemon gak dicampur air, gimana rasanya? Seger. Itu wah, itu enggak seger ya. Itu waduh asam sekali. Lalu kemudian dia minum teman-teman. Setelah dia minum, dia pun menyerahkan nyawanya. Dia bilang, sudah selesai. Waktu dia bilang sudah selesai, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Setelah itu, lalu Yesus pun mati. Matinya Yesus pura-pura? Enggak. Matinya Yesus benar-benar mati. Apa buktinya? Waktu pengawal lihat digoyang-goyang, oh ini udah mati beneran atau enggak ya? Gimana nih? Ini mayat-mayatnya harus diturunin. Udah, pukul aja pangkal pahanya, kata seorang prajurit. Harus dipukul ya untuk menunjukkan dia benar-benar mati. Lalu yang di sebelah kirinya Yesus, yang sebelah ada penjahat 2 ya, dipukul pahanya. Terus yang di sebelah kanan Yesus dipukul pahanya. Kalau masih berteriak, berarti masih hidup ya. Itu nggak boleh dilepasin, ditahan sampai mati. Wah, ngeri ya salib itu ya. Terus kalau Yesus mau dipukul, kayaknya udah mati. Tapi nggak usah dipukul, pahanya nggak usah dipukul. Terus dia apa? Ditusuk lambungnya. Supaya meyakinkan bahwa Yesus itu harus benar-benar mati. Lalu mereka ambil tombak, teman-teman. Ditombak bagian perutnya Yesus. Cek. Setelah itu, wah darah bercucuran teman-teman. Sampai, wah mungkin kena ya, karena kan tinggi ya. Darahnya itu bisa kena ke orang yang tusuk itu ya. Dan mereka tahu, wah dia udah benar-benar mati. Yesus benar-benar mati loh teman-teman. Dan dia taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Enggak pingsan. Yesus kan bisa hidup lagi karena kemarin pingsan. Enggak ada yang bilang gitu ya. Yesus itu digantiin sama orang lain. Bukan Yesus yang mati. Enggak benar-benar mati. Dia cuma pingsan makanya bisa bangkit lagi. Enggak benar teman-teman. Dia benar-benar mati. Siapa yang pernah ditusuk lambungnya sampai cucuran darah masih hidup? Ada? Pasti mati
ya, itu udah pasti mati teman-teman. Dan Yesus benar-benar mati, menyelesaikannya sampai selesai. Dia nggak bilang, udahlah nyerah aja, aduh cukup. Apakah Yesus kalah waktu dia bilang, sudah selesai? Wah, berarti Yesus kalah. Enggak, Yesus menang teman-teman. Yesus sudah menang menyelesaikan pekerjaannya. Kerjanya Yesus apa? Menyelamatkan manusia, menggantikan manusia di kayu salib. Harusnya kita yang digantung di sini, harusnya kita. Tapi Yesus menyelesaikan sampai selesai. Yesus mau taat. Dia nggak bilang, aduh ini susah banget, aku turun aja ya dari salib ya. Bapak, aku turun aja dari salib. Ini nggak enak rasanya, sakit. Wah, kalau Yesus turun, dia nggak jadi juru selamat bagi kita. Dia nggak bisa jadi juru selamat menebus dosa kita. Kita yang harus digantung sampai mati di kayu salib. Tapi enggak, Yesus menyelesaikannya sampai selesai. Enggak setengah-setengah, menghapus semua dosa kita. Artinya apa teman-teman? Dosa kita dihapus oleh Tuhan Yesus. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang akan kita lakukan. Kak Tri, berarti kita bisa buat dosa? Enggak juga, tapi kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, maka Tuhan menyelesaikan dosa kita. Yesus aja menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai ya, apalagi kita. Kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita nggak boleh cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat menyerah. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri bebannya berat. Tapi apa? Dia taat sampai mati di kayu salib. Enggak taat setengah-setengah, enggak. Tapi penuh, sungguh-sungguh taat. Kita juga mau seperti itu ya teman-teman. Kita mau taat sampai mati. Sampai kita mati, sampai kita besar. Kita mau jadi orang percaya. Kita mau jadi orang Kristen. Jangan waktu kita masih muda, masih kecil, rajin sekali sekolah minggu. Tapi udah mulai remaja, mulai malas. Udah nanti kerja, dapat kerjaan, gak usah ke gereja lah. Kan dulu aku sekolah minggu udah rajin. Itu namanya gak selesai. Itu namanya setengah-setengah. Nanti kalau kalian udah besar, aku udah besar, gak usahlah ke gereja lagi. Gak usah pelayanan lagi lah. Waktu kecil aku udah kok, udah melayani Tuhan. Gak bisa gitu. Kita, waktu kita hidup sekarang, kita harus terus mengerjakannya. Taat sampai nanti kita mati. Sampai Tuhan panggil kita. Kita gak tahu kapan, tapi harus taat sampai mati. Taat terus menerus, mengerjakannya sampai selesai. Apalagi, Kak, matinya kan masih lama, besarnya kan masih lama. Kita mau belajar juga untuk menyelesaikan pekerjaan kita sampai selesai. Meneladani apa yang Yesus lakukan. Contohnya apa? Nah, yang masih sekolah, kerjakan dong pekerjaan sampai selesai. Jangan ada 10 nomor, yang dikerjakan cuma 2. Itu selesai namanya? Enggak. Itu enggak selesai. Itu baru seperapat selesai. Atau gini, aku kan sekarang udah kelas 3. Udahlah cukup sampai kelas 3 aja. Kan pokoknya udah SD sampai kelas 3. Kelas 1, 2, 3, ya cukuplah. 4, 5, 6 gak usah. Gitu? Gak bisa. Harus sampai selesai SD, harus selesai SMP, harus selesai SMA, harus selesai kan? Harus selesai. Ada kerjaan yang dikerjakan. Ada 4 kerjaan, yang dikerjakan cuma 1, itu selesai namanya? Enggak. Harus mengerjakan sampai tuntas. Seperti Yesus Kristus, mengerjakan pekerjaan keselamatan sampai tuntas. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah teladan kami. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau tidak menyerah di atas kayu salib. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyelesaikannya Tuhan sampai selesai. Engkau taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Karena itu Tuhan, kami pun mau setia sama Tuhan sampai seumur hidup kami. Waktu kami kecil kami setia. Waktu kami besar kami setia, kami taat.
Waktu kami tua, kami pun akan setia dan taat sampai Tuhan menjemput kami. Sampai kami mati, kami mau menjadi anak-anak yang setia. Tuhan Yesus tolong kami supaya dalam setiap kegiatan kami pun, sekolah kami, tanggung jawab kami, mungkin ada kerjaan yang disuruh mama, papa, Tuhan tolong supaya kami pun menjadi orang-orang yang mengerjakannya sampai selesai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca